beberapa pelajaran begitu dalam kita membicarakan masalah frekuensi gempa ini ya. Memang kita harus juga mempelajari karakteristik-karakteristik yang kemungkinan terjadi ya. Jadi kalau di antaranya mungkin lupa nggak saya tuliskan yaitu karakteristik tanahnya ya. Jadi kalau semakin tanah kita itu misalnya kita tanah keras gitu, kemungkinan frekuensinya itu akan semakin tinggi ya daripada yang tanah kita itu adalah tanah lunak. Sehingga mungkin kita juga perlu mewaspadai ya kalau kita berada di daerah yang memiliki tanah keras, begitu mungkin bangunan-bangunan yang rendah itulah yang perlu kita waspadai ya. Meskipun saya juga kemarin sudah coba mencari-cari, sebenarnya banyak riset ya yang sudah mempelajari itu. Kemungkinan di suatu daerah itu frekuensi gempa yang akan terjadi kemungkinan berapa gitu. Sudah banyak yang melakukan pemodelan gitu ya dengan melihat lapisan-lapisan tanah ya, meskipun itu empiris ya, tentunya realitanya nanti bisa berbeda. Tapi sudah mulai banyak. Kemudian juga kita mengenal gempa jauh dan gempa dekat ya. Jadi kalau bangunan kita dibangun, kemudian ada sumber gempa, kemudian bangunan kita berada berdekatan dengan gempa, tentunya frekuensi yang akan sampai kepada bangunan kita itu adalah gempa dengan frekuensi yang relatif besar dan juga percepatannya juga besar, sehingga nanti bangunan-bangunan yang akan rusak mungkin adalah bangunan-bangunan yang rendah ya. Jadi pernah suatu kejadian gempa itu mengherankan itu ya, justru bangunan-bangunan rendah lah yang hancur, tetapi bangunan yang tinggi selamat ya, karena kemungkinan karena bangunan rendah itu memiliki frekuensi yang tinggi, sementara mungkin gempa yang datang itu frekuensinya adalah tinggi. Nah, kemudian juga kalau lokasi yang jauh ya, kita mengenal gempa jauh ya. Habis deh. Nah, kalau sumber gempanya itu jauh, maka kita merasakan gempa itu seperti melambai-lambai ya, atau panjang periodenya itu sangat besar begitu, sehingga frekuensinya kecil. Nah, untuk seperti itu mungkin justru bangunan yang tinggi lah yang berbahaya ya. Tapi ini kelemahannya lagi kalau dari jauh itu percepatannya sudah berkurang ya, karena terserap oleh lapisan-lapisan tanah yang dilewati, sehingga ketika sampai di lokasi itu sudah kecil. Nah, begitulah ya. Jadi mungkin kalau di bidang struktur mungkin kita memang sekarang mengedepankan bagaimana cara kita melakukan mitigasi baik dengan menyediakan ductilitas yang cukup. Kemudian yang sekarang riset-riset yang banyak itu yaitu dengan meningkatkan damping rasionya itu ya. Jadi diantaranya menggunakan material yang memiliki kemampuan damping yang tinggi ya, jadi high damping, sehingga diharapkan energi yang besar, meskipun besar energinya, tapi kalau struktur kita itu memiliki kemampuan meredam yang sangat bagus, atau menggunakan damper ataupun menggunakan material-material memiliki high damping, nanti diharapkan energi itu tidak akan seluruhnya teroptimalisasi untuk menggetarkan struktur ya, tetapi energi itu akan terserap dan teruraikan.